record. Ya, oke teman-teman ya. Terus hide video panel. Oke, udah begitu ya. Oke teman-teman ya. Nah, materi malam ini adalah menyelaraskan bisnis Anda dengan panggilan Tuhan, ya. Nah, pernahkah Anda merasa tahu ya cara melakukannya ya dan sudah ya mendapatkan hasil dari pekerjaan juga, tapi tetap merasa ada yang kurang atau salah ya. Nah, tahu cara melakukan ya, kita di training, diajarin dimanapun ya, di pekerjaan kita, di bisnis apapun, kita ajarin caranya ya, knowledge-nya, skill-nya kita ajarin. Kemudian kita lakukan, kita terapkan, bisa dapat hasil ya, entah gaji, entah hasil bisnis, profit, apapun, betul. Tapi kita tetap merasa ada yang kurang atau salah ya. Ada nggak teman-teman pernah merasa seperti itu? Saya pernah merasakannya waktu dulu ya, membangun Prudential ya, dan ini terjadi sebelum Sinta sakit. Kita dididik dengan harus menunjukkan, harus show off ya, kalau bahasa orang flexing gitu ya, harus beli mobil mewah ya, dimotivasi beli mobil mewah, rumah mewah ya, beli cincin berlian gitu ya, kemudian harus jalan-jalan ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kita merasa bahwa kayaknya ada yang ini deh ya, ada yang salah. Tapi kita juga tidak tahu apa sih yang salah dari itu, gitu ya. Nah ini muncul lagi, oke lah. Nah, kalau kita lihat dari apa sih dari tujuan dari bekerja itu sendiri, ya. Tujuan bekerja itu pertama pasti mencari uang dong, ya, cari uang. Ya kalau nggak cari uang ya namanya kerja sosial, betul kan, namanya kerja bisnis ya. Nah kedua apa? Mungkin karir, ya. Kenapa? Karena dengan karir tersebut kita bisa memperoleh hasil lebih, betul. Nah yang ketiga ya mungkin langsung kita bekerja untuk bisnis. Kenapa bisnis? Mungkin kita waktunya lebih fleksibel, ada sesuatu yang menjadi milik kita sendiri, betul, dan kita bisa kembangkan. Nah yang terakhir itu sebenarnya kalau saya pikir adalah sebenarnya orang bekerja, kita bekerja itu karena panggilan Tuhan, betul. Ya kalau semua orang jadi pendeta atau semua orang jadi ustadz, terus nggak ada yang kerja, pusing juga ya nggak sih? Ya tapi tentu makanya peran manusia ada beda-beda, betul. Nah, apakah kemudian peran kita di dalam konteks atau bidang yang bukan keagamaan, misalnya kita bisnis di Prudential, apakah kemudian itu tidak bisa menjadi panggilan Tuhan atau menjadi terpisah? Ya, nah setelah saya renungkan cukup lama teman-teman ya, yang dimana saya merasa sebelumnya adalah panggilan Tuhan itu ya arahnya berbeda sendiri, bisnis ya panggilan, bisnis ya bisnis. Ya, jadi kalau udah bisnis ya lupakanlah tentang agama. Kalau agama ya lupakan tentang bisnis. Ya dulu berpikir seperti itu. Tapi itu membuat ada yang merasa bahwa ada yang salah nih harusnya. Ya. Nah, panggilan Tuhan tuh seperti apa sih? Nah, ini saya Google ya, saya Google. Jadi yang pertama ini dari Alkitab ya, kitab James ya. Religion ya, terusnya James di New NIV atau apa? Ya, pokoknya itulah ya. Versi Alkitab itu gitu ya. Sampai lupa namanya ya. Oke ya. Intinya ya, di kitabnya James ini adalah religion that God our Father accept as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. Ya, ini di kitab Yohanes namanya ya. Yakobus ya. Nah, Yakobus ini by the way teman-teman ya adalah adiknya Yesus sendiri ya. Dia bilang bahwa agama yang Tuhan ya Bapa kita terima semurni-murninya dan sebenar-benarnya adalah ini. Adalah menjaga, ya look after itu menjaga yatim piatu dan janda dalam kemalangannya mereka. Oke, ini jelas ditulis ya, religion that our God accepts. Nah, kalau saya kutip dari Al-Qur'an ya. Sini ya. Ini kitab apa ya? Bacanya apa ya? Mbak Ita ini bacanya apa? QS tuh bacanya apa, Mbak Ita? Quran surat Al-Ma'un. Ya surat Al-Ma'un ya. Nah, Ginting juga ngerti ya. Oke, bener ya. Nah, ditulis di sini kemudian Allah memerintahkan kita
untuk memperhatikan hak-hak anak yatim dan fakir miskin sesuai dengan surat ini. Tidakkah kau lihat orang yang menipu agama, yaitu mereka yang membiarkan anak-anak yatim terlantar dan tidak peduli atas makanan orang miskin. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ini mayoritas, ya, maksudnya mostly mayoritas ini saya ambil cuma 2 yang mewakili. Tapi kalau teman-teman ada menemukan di apa menurut ajaran lain, teman-teman boleh add up ini, ya. Saya ambilnya 2 aja sebagai perwakilan, bahwa ternyata jangan-jangan apa yang kita lakukan itu merujuk ke agama ajarkan apa enggak, ya kita perlu baca, betul kan? Nah, yang dibaca, yang tertulis adalah apa? Ya harus memperhatikan si anak-anak yatim dan orang miskin dan terlantar ini, betul? Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa bisa terjadi anak yatim, orang terlantar dan miskin? Betul? Karena saat seorang kepala keluarga meninggal, ya, sekarang seorang kepala keluarga meninggal, siapakah yang menjadi janda dan anak yatimnya? Ya adalah istri dan anak dari kepala keluarga yang meninggal itu. Betul nggak? Ya, siapa kok kalau kadang-kadang kan kita berpikir jauh, ya, kita berpikir bahwa oh, anak yatim tuh ya anak-anak yang ditinggalkan, apa udah nggak punya bapak ibu, betul, di sana, di luar sana, betul. Oh, di panti asuhan misalnya, betul. Fakir miskin ya orang miskin yang di luar sana yang harus kita bantu, betul. Tapi kita sadar nggak kalau seandainya kita yang meninggal, ya kepala keluarga kita yang meninggal, ya istri sama anak kita juga jadi janda dan anak yatim, betul. Setiap orang yang kepala keluarga meninggal, ya istri dan anaknya jadi janda dan anak yatim. Setuju ya? Nah, terus saya mulai masuk ke kemudian apa hubungannya dengan bisnis ini, ya, dengan Prudential. Gimana sih kita menyelaraskan? Gimana saya menyelaraskan, ya, apa yang saya kerjakan, ya. Nah ini, camkanlah ini, ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, teman-teman, ya, apa sih yang diberi? Apa sih yang dituai? Apa sih yang diberi dengan kerelaan hati, ya, bukan dengan sedih hati dan dengan paksaan, ya. Nah, kalau di Al-Quran tulisnya apa? Marilah kita berlomba-lomba dalam membuat kebaikan, ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, betul ya, 2 ayat 148, ya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, di mana saja kamu berada, maka Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Ya. Jadi bagaimana menyelaraskannya? Berarti ya semua agama mendorong kita untuk berlomba-lomba, ya, sebanyak-banyaknya memberi kebaikan. Betul? Nah, ini saya mau cerita tentang pohon yang tidak berbuah. Ya. Di dalam kisah pohon yang tidak berbuah ini, ya, diceritakan bahwa si tuannya ini, ada seorang tuan, ya, memerintah pada si tukang kebunnya. Dia bilang, tebanglah pohon ini, ya, tebanglah pohon ini, karena pohon ini sejak saya tanam sampai dengan dia sekarang besar, itu dia tidak pernah berbuah sama sekali. Kemudian si tukang kebun itu, ya, bilang sama tuannya, Tuan, bolehkah kasih saya waktu 1 tahun untuk merawat pohon ini? Jikalau dia tidak berbuah juga, silakanlah Tuan potong atau tebang pohon ini. Nah, teman-teman, gue punya cerita, ya. Di depan rumah gue, itu juga ada pohon mangga. Ya. Itu pohon mangga, sejak gue datang, itu tidak pernah berbuah.
Pohonnya gede sih, gede besar gitu ya, tapi nggak pernah berbuah. Tapi tetangga gua itu punya berbuah semua tuh, ya. Pohon mangga juga ya, tetangga gua kiri, tetangga gua kanan, tetangga depan, mereka semua berbuah. Punya gua kagak berbuah, udah gua kasih pupuk, ya nggak sih, udah di apa, di katanya kasih treatment sayat-sayat gitu, enggak juga berbuah. Akhirnya apa yang gua lakukan? Gua tebang, teman-teman, ya. Nah, kenapa ditebang? Kenapa ditebang? Ya karena tidak menghasilkan. Teman-teman, pohon ini adalah perumpamaan dari manusia, adalah kita semua, ya. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan kita dan tidak berbuah, ya, dan tidak berbuah, ya maka wajar saja Tuhan juga bilang, ya udah tebang aja nih pohon karena tidak berguna. Nah, maka kita perlu mereview ke dalam hidup kita, apakah kita berguna, kan gitu kan? Betul? Apakah kita berbuah? Nah, buahnya itu sebenarnya apa aja sih, teman-teman? Ya. Orang banyak berpikir bahwa, ya dulu saya juga sering mendengar bahwa disebut berbuah, ya kita berbagi pada orang lain, kan begitu kan? Ya, kita memberi. Kan di awal dibilang memberi, berbuat kebaikan, betul? Itu orang selalu berpikir bahwa saya mau kerja lebih keras, saya mau menghasilkan lebih banyak supaya saya bisa memberi lebih banyak. Kalau seandainya saya punya uang lebih banyak, saya pasti akan berbagi lebih banyak. Kalau seandainya saya punya waktu lebih banyak, saya pasti akan juga menaruh ya waktu saya lebih banyak juga ya pada kegiatan keagamaan atau sosial atau apapun. Kapan itu terjadi? Nanti. Kalau uangnya banyak, kalau waktunya banyak, dan kalau sebagainya. Betul? Betul? Dilakuin sekarang nggak? Enggak. Kenapa? Karena sekarang merasa belum cukup. Belum cukup uang, belum cukup waktu, belum cukup baik hidupnya, dan sebagainya. Jadi, kita mulai memisahkan antara pekerjaan kita itu mencari uang, ya, dengan panggilan Tuhan tersebut. Yang sebenarnya, ya teman-teman, ya, tugas manusia untuk berbuah itu kan jadi saluran berkat. Betul? Tugas kita bukan tukang menampung berkat. Makanya tadi ada ayat tentang fakir miskin, anak yatim, janda, betul? Tugas kita menyalurkan, betul? Tapi orang bertanya, loh kalau saya kan makanya saya mau cari lebih banyak supaya saya bisa menyalurkan. Jawabannya adalah salah. Bukan nanti saat kita memiliki, kita menyalurkan. Tapi karena saat ini kita sudah memiliki, makanya kita menyalurkan. Ya ingat ya, jawaban karena saat ini kita sudah memiliki, makanya kita menyalurkan. Apakah yang sudah kita miliki? Apakah yang sudah kita terima saat ini? Ya, ini adalah buah berkat, teman-teman. Ya, apa yang sudah kita terima? Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan atau kekuasaan, termasuk kesehatan, pengenalan, mengajar, dan menyembuhkan. Ya, kita tidak semua memilikinya, tidak memiliki tujuh-tujuhnya. Tapi saya yakin, coba teman-teman lihat, coba teman-teman semua lihat, yang manakah berkat yang telah kita masing-masing terima saat ini. Ya, dari tujuh ini, teman-teman, mana yang kira-kira berkat yang sudah Anda terima? Yang pasti kesehatan nomor 4. Ya, keempat termasuk kesehatan. Keperkasaan, kekuasaan, semua yang Anda jadi leader, berarti sudah mendapat yang perkasaan maupun kekuasaan. Semua yang Anda sudah menjadi kepala keluarga, maka Anda juga sudah menerima keperkasaan kekuasaan. Betul? Untuk memimpin keluarga paling enggak. Ya. Ada yang mungkin dapat berkat, Anda bisa merasa bahwa saya mendapat kebijaksanaan. Saya bisa menyampaikan sesuatu pada orang dengan baik. Ya. Ada yang mungkin mendapat berkat pengertian. Oh, waktu dikasih tahu saya cepat mengerti. Baca sebentar saya sudah mengerti. Ya, ada yang berkat nasihat. Oh, kalau saya ngomong ke orang, ya nggak sih, kemudian orang bisa mencernanya atau menerima dengan baik. Ya, bisa pengenalan, ya nggak sih? Oh, saya bisa mengenal mana yang baik dan mana yang jahat dengan cepat. Ya, atau mungkin ada yang punya berkat mengajar. Ya, waktu Anda mengajar, Anda merasa bahwa wah saya senang sekali mengajar. Ya mungkin nggak dibayar juga saya bersedia mengajar. Ada mungkin ada yang kuasa menyembuhkan, ya atau berkat menyembuhkan.
ya. Mungkin dokter, ya itu juga berkat menyembuhkan, ya. Ada mungkin terapis, ya. Maksudnya sosiolog, psikolog, ya, psikolog. Kemudian ada yang fisioterapi, semacam itu juga menyembuhkan, ya. Nah, mungkin ada yang punya berkat di situ. Mbak Ita, dokter gigi. Itu kan menyembuhkan gigi. Ya, dia punya berkat menyembuhkan. Nomor 7, betul? Nah, maka apa yang dilakukan? Kalau kita lakukan itu, maka kitalah sudah menjadi saluran berkat tersebut, ya. Nah, jadi yang mau saya bilang adalah teman-teman, berilah pada orang lain karena kita sudah mendapat, bukan karena ingin mendapat lebih. Jadi teman-teman, waktu kita prospek, kita sharing ide ke orang, ya, lakukanlah itu karena kita sudah mengerti sesuatu yang orang lain belum mengerti tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana memanfaatkan asuransi sehingga keuangan keluarga itu lebih baik di sekarang maupun nanti. Betul? Maka kita share. Kenapa kita share? Karena kita mengerti lebih dahulu. Bukan karena kita share tujuannya untuk mendapatkan hal yang lebih. Ya kita otomatis dapat lebih, nggak? Otomatis dapat lebih. Tapi tujuannya adalah apa dulu? Ya tujuan berbaginya adalah itu. Ya, jadi dasar dari kita melakukan, teman-teman, adalah bukan untuk mendapat lebih banyak, tapi untuk memberi lebih banyak. Ya, oleh karena supaya kita bisa memberi lebih banyak, maka kita harus belajar lebih banyak. Betul? Kita harus bercerita kepada orang lebih banyak. Maka orang yang mengerti, mendapat berkat pengertian dari kita, mereka bisa kemudian mengantisipasi jangan sampai keluarga mereka, ya, anak istri mereka menjadi janda dan yatim yang terlantar. Betul? Ya nggak sih? Itu yang kita share ke mereka kan. Jangan sampai dia sibuk mikirin anak miskin terlantar yang lain, tapi dia tidak menjaga keluarganya sendiri. Betul? Oke. Teman-teman, ya, sebuah polis mungkin tidak bisa menggantikan seorang ayah, tapi bisa membuat impian sang ayah tetap terwujud. Ya, jadi waktu orang memiliki sebuah polis, teman-teman, polis itu bukan buat menggantiin si ayah, nggak bisa, ya. Tapi adalah bagaimana si ayahnya sendiri ingin bahwa apapun yang terjadi pada dia pengen anaknya tetap bisa sekolah bagus, ya, istrinya tetap tidak perlu tergantung pada orang lain, ya, seperti halnya dia ada. Kemudian anak-anaknya tetap setelah selesai sekolah dengan baik sehingga bisa dapat pekerjaan atau berbisnis dengan baik, gitu ya. Nah, itulah fungsi dari sebuah polis, teman-teman. Ya, kita hanya orang biasa, ya teman-teman, kita semua ini orang biasa yang melakukan pekerjaan luar biasa setiap hari, ya. Melindungi sebuah keluarga setiap kali, ya. Kita bukan siapa-siapa, mungkin kita juga tetap ditolak, ya, mungkin orang tetap tidak menerima apapun apa yang kita sampaikan. Ada yang menerima, ada yang tidak, ya. Mungkin tetap ada orang yang sependapat, ada yang juga tidak sependapat. Itu semua wajar, teman-teman. Kenapa? Karena kita ini orang biasa, ya. Semua orang, manusia punya keterbatasan. Betul, kita perlu menyadari bahwa kita ini bukan dewa. Setiap ngomong orang dengar, setiap ngomong orang setuju, ya. Mungkin hipnotis kali ya, hipnotis. Setiap ngomong orang setuju gitu ya. Ya enggak, kan kita orang biasa aja. Kita cuma orang-orang biasa yang melakukan pekerjaan luar biasa, ya. Berharap orang lain masa depannya lebih baik, ya, dengan melindungi keluarga setiap kali. Ya. Nah, ya, ceritanya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, saya mau share tambahan, ya, dari satu cerita lebih lanjut. Teman-teman, menurut teman-teman, ya, boleh ketik di chat ya. Menurut teman-teman, apakah butuh uang untuk mencari uang? Ya. Apakah butuh uang untuk mencari uang? Ya, boleh ketik di chat ya. Nggak selalu, ya, boleh tidak.
Oke. Lihat teman-teman. Boleh ketik apa menurut teman-teman apa? Apakah biasanya begitu ya, oke. Apakah butuh uang untuk mencari uang? Oke, perlu, butuh. Oke, ya. Oke ya. Nah, apakah butuh uang untuk mencari uang? Nah, ini pengertian yang sangat dalam, teman-teman. Jadi gini. Ya bisa iya, bisa tidak ya, betul. Oke. Dulu saya berpikir bahwa harus selalu perlu uang untuk mencari uang. Kenapa? Karena kalau nggak ada uang, terus gimana buat modal? Gimana buat jalan dan sebagainya. Oke. Nah, saya mau cerita sesuatu pada teman-teman. Oke. Ini cerita ada seorang tukang, ya ada seorang tukang kayu dari kampung. Oke. Seorang tukang kayu dari kampung. Dia ya tukang kayu, hanya tukang kayu. Ngertinya apa? Ngertinya ya nukang kayu. Ya. Kemudian dia datang ke Jakarta untuk mengadu nasib ceritanya. Ya. Punya apa-apa ya nggak punya apa-apa. Oke. Yang dia punya apa? Keterampilan. Yang dia punya keterampilan. Betul? Dia nggak bawa uang 1 sen pun. Oke. Nah, bagaimana dia bisa hidup di Jakarta dan sukses di Jakarta? Oke ya. Saya kasih satu resep teman-teman ya. Untuk menghasilkan uang, itu tidak butuh uang. Untuk menghasilkan uang, itu butuhnya 3T. Butuh time, talent, and truth. Saya ulangi ya. Butuhnya time, talent, and truth. Ingat ya, 3T. Ya, jadi dalam 3T untuk menghasilkan uang itu butuhnya 3T. Jadi untuk menghasilkan uang tidak butuh uang, tapi butuhnya 3T. Time, talent, and truth. Oke ya, tekad. Tekad bahasa Indonesia. Ya, oke. Nah, bagaimana time, talent, and truth ini? Nah, si tukang kayu itu kan dia sudah punya talent. Talentnya apa? Adalah sebagai tukang kayu. Betul? Terus dia punya time dong. Dia punya time. Karena dia datang ke Jakarta, nggak tahu mau ngapain. Betul? Ya kan? Ya. Kemudian, ya time, talent, and truth. Betul ya. Dia punya waktu. Betul? Dia punya waktu, maka dia bisa cari kerja kan. Siapa yang butuh kerja? Gitu. Ya, teman-teman saya yakin pasti sering lah dengar tentang orang-orang merantau, kemudian cari tanpa modal 1 sen pun, terus kemudian berhasil bekerja. Ya. Nah, jika dia mencari, kemudian dia punya waktu dan dia mencari pekerjaan, betul? Nah, dia kan gampang dong. Sebenarnya kan proyek banyak kan. Di mana di Jakarta proyek banyak. Betul? Nah, jika dia datang dengan keterampilannya sebagai tukang kayu, dia punya waktu dan dia pakai waktunya untuk mencari pekerjaan. Dan dia lakukan dengan kebenaran, yaitu contoh misalnya ya misalnya teman-teman gitu deh, ada panggil seorang tukang ya, misalnya teman-teman panggil seorang tukang ya, kan kita biasa nggak sempet ya, maksudnya belanja bahan segala macam gitu kan, kita kasih uang ke dia, betul. Nah, gimana kalau tukang kayu yang Anda panggil ini, tukang bangunan, tukang yang Anda panggil ini, Anda kasih uang ya, dan setiap Anda kasih uang, dia balik itu selalu dengan nota ya, uangnya kasih berapa, kemudian dia balikinnya berapa. Semua catatannya rapi ada. Ya. Kira-kira kita akan berani kasih uang lebih banyak ke dia untuk belanja nggak? Berani kan? Ya, karena kita kasih dia 100.000, dia belanja 60.000, notanya ada buat beli ini, 40.000-nya ini ya Pak ya, betul? Nah, kita juga bahkan bisa rekomendasi ke teman, ini jujur banget nih orangnya, betul? Ya, contoh juga saya pembantu di rumah, ya nggak usah jauh-jauh tukang kayu, pembantu di rumah, ya nggak? Kita taruh uang nggak pernah hilang, ya cuci baju, ya kadang-kadang uang ketinggalan 50.000, 100.000 dia balikin, ya belanja nih kita kasih misalnya 500.000, semua rinciannya ada, balik. Bu, ini belanja 500.000 ya, kasih uang 500.000, tadi saya belanja 450.000, ini keterangannya 50.000-nya ini. Ya. Nah, saya belinya di tukang sewer ini, ya segala macam, ya bisa dicek segala macam. Nah,
Dia jaga anak kita, ya juga bagus, gitu loh. Kira-kira apa yang Anda lakukan pada dia? Kira-kira apa yang Anda lakukan pada dia? Ya, naikin gaji ya, I love you Mbak, ya betul, ya nggak sih? Nah itulah yang namanya buah dari kebenaran, teman-teman. Nangkap ya, itulah namanya buah dari kebenaran. Bahwa saat seseorang bekerja dengan dasar kebenaran, maka dia akan dipercaya. Betul, kita juga akan percaya dengan orang-orang yang bekerja dengan kebenaran tersebut. Betul. Nah, waktu si tukang kayu ini dia dipercaya lebih, ya betul. Jadi dia percaya lebih, maka ya dia akan terima uang dari hasil kerja dia, betul. Oke. Saat dia terima uang, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah memakai uang itu untuk meningkatkan talentnya dia. Ya, nih ya sekarang rumus kedua ya, rumus kedua. 3T plus money itu sama dengan wealth. Wealth itu tuh bahasa Indonesianya sejahtera. Ya, sejahtera. Betul? Sejahtera. Jadi 3T, time plus talent plus truth plus money sama dengan wealth. Oke. Nah, ceritanya dia sudah terima money, uangnya. Apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan haruslah dia investasi untuk meningkatkan talentnya dia. Maka dia seorang awalnya tukang kayu yang cuma ngerti kayu, ya dia belajar juga. Sekarang mungkin belajar tukang batu, ya nggak sih? Belajar tukang listrik, ya nggak sih? Kemudian dia belajar tukang-tukang besi, betul? Nah, begitu dia sudah mulai ngerti besi, ngerti kayu, ngerti semen, ngerti listrik, betul? Dan dia tetap bekerja dalam kebenaran dia. Maka apa yang akan dia terima? Maka orang akan percayakan dia jadi mandor, betul? Dia bukan lagi seorang tukang, tapi dia menjadi mandor. Nah, waktu dia menjadi mandor, maka dia akan punya waktu lebih banyak. Setuju? Karena bukan dia yang nukang lagi. Dia yang mengawasi. Ya, dia yang lu kerjanya harus begini nih, ya, lu dinding mesti bikinnya begini nih, ya, listrik mesti bikinnya begini nih, ya. Nah, maka sebagai seorang mandor waktu lebih banyak dengan spesifik waktu mandor, maka uang dia juga terimanya makin banyak dong. Setuju teman-teman? Ya. Dan ingat tetap bekerja dengan kebenaran. Maka apa yang akan dia terima? Ya, mungkin orang bukan percayakan dia menjadi seorang mandor lagi, tapi mungkin percayakan dia, ya nggak sih, untuk sesuatu yang lebih. Dengan syarat apa? Dengan syarat uang yang dia terima, dia pakai lagi untuk menginvestasikan ke talentnya dia. Ya, talent apa yang selanjutnya dia pelajari? Oh, saya udah bisa tukang kayu, tukang besi, tukang listrik, ya. Nah, saya bisa sih bikin rumah, tapi rumahnya ya maksudnya rumah ala kadarnya, betul? Kayaknya saya mesti belajar arsitek, sehingga saya ngerti nih bikin rumah yang bagus seperti apa, listriknya rancangannya semua seperti apa, bagaimana yang safety, bagaimana disukain orang, bagaimana tampilan yang menarik. Maka dia belajar arsitek. Kalau dia belajar arsitek, teman-teman, ya, dia bisa arsitek, dia bisa mandor, betul? Maka orang percayakan dia bukan sebagai mandor lagi, tapi orang mungkin percaya dia sebagai kontraktor. Nih, lu bangunin rumah buat gua. Betul? Karena dia bisa gambarin, dia bisa supervisi tukangnya, ya dia ngerti bikin dengan bagus gimana, ya. Dan juga semuanya dia kerjakan dengan kebenaran. Artinya apa? Artinya dia gambar yang bagus, ya, nggak gambar ala kadarnya, ya. Kemudian dia kalau awasin tukang, awasin dengan bagus, ya. Kata kuncinya teman-teman dalam truth, ya, kata kunci dalam bisa seorang manusia melakukan truth adalah dia selalu berpikir melakukannya untuk Tuhan.
bukan untuk manusia lainnya. Kalau seorang manusia berpikir dia melakukan untuk manusia lainnya, seringkali timbulnya kekecewaan. Kenapa? Mungkin bahwa orangnya dulu rese. Ngapain sih gue bantuin ini bagus-bagus? Mungkin orang pelit. Ya, aduh ini kayaknya orang banyak protes deh. Maka bisa jadi timbul kekecewaan. Atau timbul pengharapan lainnya. Kok gue udah kasih dia begini, dia nggak kasih gue lebih sih? Gue udah kasih dia lebih, kenapa dia masih begini sih? Ya, kalau kita menganggap semua hal yang kita lakukan adalah sesuai dengan panggilan Tuhan, ya. Waktu saya mengajar teman-teman, ya. Waktu saya sangat tidak percaya diri untuk mengajar. Ya, waktu saya sangat tidak percaya diri untuk mengajar. Sebelum mengajar saya doa dulu, ya. Bilang, Tuhan, ini saya ngajarnya buat kamu, ya. Ya, semua yang peserta ini tolong semoga bukakan pikirannya gitu ya. Dan saya akan memberikan yang terbaik. Oke. Waktu saya ketemu nasabah gitu ya. Waktu saya ketemu nasabah, kita udah nggak ngerti loh, aduh ini orang gimana ya closingnya ya. Atau mungkin loh nasabah teman-teman udah lama ya, dia berpikir dia lagi protes ya. Aduh ini gimana ngadepinnya ya. Aduh ya, kita cuma doa aja, kita bilang ya Tuhan, ini nasabah-nasabahmu ya. Ya semoga kamu bukakan jalannya dan saya bisa memberikan mereka yang terbaik. Ya, buat agent-agent, ya juga teman sama teman-teman ya. Karena kita sudah pikir, aduh ya, kayaknya saya udah keluarin semua ilmu saya, udah keluarin semua kemampuan saya, waktu saya gitu ya. Tapi sepertinya kenapa ya dia masih belum ini ya, belum bisa cukup sukses gitu ya. Yang bisa kita lakukan apa? Kita doa loh, dulu kita doa ya. Aduh ya Tuhan, tolong diubah, tolong dibukakan pikiran, tolong tunjukkan jalan gitu ya. Karena saya udah nggak tahu saya mesti ngelakuin apa lagi ya. Sebagai manusia saya udah nggak tahu saya mesti lakuin apa lagi. And somehow miracle can happen, teman-teman. Ya, karena inilah yang saya lakukan dan inilah yang saya cerita pada teman-teman sebenar-benarnya. Bahwa manusia tidak bisa mengubah manusia lainnya kok. Ya, manusia tidak bisa merubah manusia lainnya. Entah kita prospek, kita rekrut, kita sebagai leader, para agent, manusia tidak bisa merubah manusia lainnya. Itu sebenarnya kalau orang bilang, wah Salim misalnya hebat, apa segala macam, berubah hebat, bilang enggak ya. Bukan gua yang hebat ya. Salim tidak hebat. Salim tuh orang biasa. Tidak ada apa-apanya. Ya, yang hebat tuh siapa? Yang hebat itu Tuhan yang merubah semuanya, yang membuka jalan. Dan tim-tim gua ya, si agent-agent gua, tim gua, leader gua, mereka yang hebat. Ya kayak si Ginting, itu dia yang hebat tuh ya. Dia bisa bikin video di Instagram, gua aja nggak bisa bikin video di Instagram gitu ya. Sih mereka yang hebat. Ya, Salim bukan siapa-siapa ya, penuh keterbatasan. Nah, jadi lakukanlah ini demi Tuhan, ya. Maka kita tidak mengharapkan dan tidak beroleh justru kekecewaan dan imbalan, ya. Nah, kemudian teman-teman ya, kita kembali ke cerita si tukang rumah tadi, ya. Dia sekarang udah bisa bikin rumah nih, ya. Orang percayakan dia bikin rumah. Nah, terus dia berpikir nih, oh iya, kalau saya udah bisa bikin rumah, kan saya habis bikin, orang cuma suruh saya bikin. Betul? Kenapa nggak saya bikin untuk saya sendiri, dan supaya ini rumah nggak hilang, saya sewain. Saya bikin rumah buat saya sewain gitu loh. Ya, kalau saya bikin terus saya jual kan, ya bikin terus, jual terus, bikin terus, jual terus gitu teman-teman ya. Nah, dia berpikir, gimana kalau saya bikin terus saya sewain. Nah, untuk saya bisa ngerti bikin dan sewain, maka saya harus belajar hal lain lagi. Betul? Nah, maka dari uang yang dia terima adalah dia belajar. Gimana ya kontrak sewa menyewa tuh gimana ya? Gimana pasarin rumah ya? Gimana supaya orang tuh suka sewa rumah itu seperti apa ya? Maka dia perlu belajar, betul? Dia menginvestasikan talent dia. Talent dia bertambah lagi, talenta dia bertambah lagi, betul? Menjadi bisa membangun dan menyewakan rumah. Betul? Nah, dan tentunya waktu dia menyewakan rumah, dia melakukannya dalam kebenarannya juga. Dia punya waktu, ya, dia punya talent, dia melakukan dalam truth, dan menggunakan uang dia untuk menginvestasi, meningkatkan talentnya dia. Nah, sekarang dia punya rumah, dan dia punya sewa. Setelah dia punya sewa masuk lagi, dia bisa bangun rumah lain lagi, sewa lagi. Bangun rumah lagi, sewa lagi. Betul? Oke. Nah, dia sekarang udah punya juragan rumah di beberapa sewa ini. Nah,
Terus nextnya apa nextnya? Nextnya kenapa ya? Gimana kalau seandainya kenapa bangunnya cuma rumah buat disewain? Sayang, tanahnya segini. Bangunnya tanah cuma segini rumahnya nih. Betul nggak? Kenapa nggak sekalian bangun gedung aja terus disewain? Ya dong, daripada cuma bangun rumah, bangun gedung buat sewain. Jadi satu tanah isinya bisa banyak tuh. Wow, sewain semuanya. Ya nggak sih? Maka dia berpikir dan dia harus belajar dong. Maka dia perlu investasi waktunya untuk belajar apa? Belajar, bangun gedung tuh caranya gimana sih? Betul nggak? Rumah gedung kan beda spesifikasinya. Ya nggak sih? Bangun gedung tinggi seperti apa ya? Modalnya dari mana ya? Saya mesti ngatur uang gimana ya? Ya nggak sih? Supaya nggak ditipu, ya nggak sih? Gimana sih? Gitu loh. Gimana uang itu cukup buat bangun ini itu, ya dan segala macam. Maka dia investasi belajar bisnis. Dia belajar bisnis, dia belajar arsitek yang lebih tinggi. Ya, maka alhasil dia bisa membangun hotel, teman-teman. Ya, dia bisa membangun hotel. Dan cerita ini, teman-teman, adalah cerita dari pendiri jaringan Hilton Hotel. Ya, ini adalah cerita dari pembangun Hilton Hotel, di mana dia mulai usahanya dari rental rumah, teman-teman. Ya, jadi teman-teman ya lihat bahwa apakah untuk sukses, untuk kaya, sejahtera, ya itu selalu butuh uang. Jawabannya tidak, teman-teman. Tuhan sudah membekali semua yang diperlukan, yang kita perlukan untuk kita bisa sejahtera. Ya, ya kalau saya Google ya. Assalamualaikum itu artinya kan damai sejahtera besertamu. Ya, itu salamnya kan itu kan. Itu kalau saya Google tuh keterangannya itu. Ya tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, demikian juga dalam Kristen kalau saya bilang damai sejahtera besertamu. Ya, dia apa? Ada damai, ada sejahtera. Sejahtera tanpa damai, maka hidup kaya tapi tidak tenang. Hidup damai tapi tidak sejahtera, jarang terjadi. Biasa kalau nggak sejahtera hidupnya tidak damai. Kenapa ditagih utang? Ya seperti itu teman-teman. Ya maka salahnya adalah damai sejahtera besertamu, betul ya. Nah, jadi damai sejahtera itu sudah modalnya sudah diberikan ya oleh Tuhan kita. Lewat apa? Time, talent, truth. Ya, time, talent, truth bisa mencari uang. Begitu uang didapat, ingat time, talent, truth plus money yang diinvestasikan ke talent kita, maka akan menjadi sejahtera, teman-teman. Ya, maka kita coba bercermin pada diri kita. Ya, kalau di kita merasa diri kita stuck di level tertentu, kita merasa hasil kita tidak berkembang, kita merasa bahwa kenapa saya cuma begini-begini aja. Mungkin kita perlu coba review ke diri kita. Apakah saya memanfaatkan uang yang sudah saya terima untuk terus meningkatkan talentanya saya? Apakah saya selama ini terus bekerja dalam kebenaran dan menganggap semua yang saya lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk saya mendapat lebih? Dan apakah saya memanfaatkan waktu saya ya untuk mengisi hal-hal ya yang berguna buat orang lain ya. Jadi teman-teman ya, kita dengan review itu ya saya berharap bahwa kita bisa menemukan dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya semua sudah disediakan pada kita. Dan ingat teman-teman ya, kita memberi bukan kalau lebih, tapi kita memberi pada orang karena sudah memiliki. Dan ingat teman-teman, waktu kita memberi, ya mungkin tidak semua orang menerima. Ya, mungkin tidak semua orang menerima, tapi tidak masalah. Betul? Karena poinnya adalah di kita memberinya, bukan di mereka menerima atau enggak. Ya, kalau kita memberi, orang nggak mau terima, ya kita beri pada orang lain. Ya, ada loh orang kan, ada kan teman-teman mungkin pernah jumpain ya. Kita ngasih sesuatu pada orang, orang bilang nggak mau, ya sudah mau gimana lagi.
Betul ya, ya sudah mau gimana lagi? Ya kita kasih buat orang lain ya. Dan tentunya supaya hal yang kita beri semakin berkualitas, maka kita terus harus meningkatkan kualitas diri kita. Ya, oke, demikian saja sharing saya malam ini, teman-teman. Ya, semoga ada yang bisa berguna dan kita pelajari. Dan saya buka sesi tanya jawab atau diskusi ya, teman-teman boleh share apapun yang menurut pendapat teman-teman semuanya. Ya, oke.